Halo teman liburan, kali ini kita mau ngajak kalian liburan ke Karimun Jawa. merasakan pesona Karimun Jawa yang luar biasa indahnya. Karena di Karimun Jawa, kamu bisa berenang bareng ikan-ikan cantik ini. Kamu juga bisa main di pasir yang lembut dengan hamparan laut yang biru seperti ini. Lalu kamu bisa island hopping dari satu pulau ke pulau yang lain dan juga menikmati sunset yang indah banget di sore hari. Oke, kita mulai ya. Untuk sampai ke Karimun Jawa, kita harus melakukan penyeberangan dari Jepara. Dari Jakarta ke Jepara kurang lebih 8 jam. Transportasi umum yang langsung ke Jepara setahu aku hanya ada bis. Tapi mungkin kamu bisa coba alternatif lain lewat Semarang. Dari Semarang banyak pilihan travel yang langsung menuju ke Jepara. Salah satunya Rimba Raya ini. Berangkat dari Jakarta jam 6 pagi. Rencana awalnya nanti kita mau mampir ke Semarang untuk makan siang. Tapi karena kondisi jalan yang cukup bersahabat pagi ini, akhirnya sebelum jam 11 kita sudah sampai di sekitaran Semarang. Jadi kita memutuskan untuk skip aja keluar di Semarang dan terus melanjutkan perjalanan. Tapi begitu kita keluar dari pintu tol Tanjung Mas, lalu lintas itu mulai padat dan lumayan merayap sampai kita memasuki daerah Demak. Awalnya kita pikir ini karena ada loading peti kemas dari pelabuhan, tapi ternyata bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah banjir rob yang menimpa di jalan penghubung antara Semarang dan Demak. Jadi di jalan Kaligawe ini seringkali tertimpa banjir rob di musim-musim tertentu. Dan banjirnya itu lumayan tinggi dan menimpa dua sisi jalan. Jadi buat teman-teman yang mau ke Jepara melalui Semarang dan Demak, kalian bisa cari info kapan kira-kira banjir ini terjadi. Lepas dari kemacetan, kita langsung menuju ke tol Semarang Demak. Jadi ini adalah tol baru dan letaknya itu sebenarnya nggak terlalu jauh dari pintu tol Tanjung Mas tadi. Cuman karena tadi macet, jadi kita hampir 1 jam stuck di sana. Keluar dari tol, kita langsung cari tempat makan dan kita ketemu rumah makan Ciptoroso 1 spesial sop balungan. Jadi kita mampir ke sini sebelum melanjutkan perjalanan ke Jepara. Di sini spesialnya itu sop balungannya alias sop iga sapi. Tapi ada menu pendamping yang wajib kamu pesan, yaitu tahu isinya. Ini bukan tahu isi sayuran, tapi ini tahu bakso yang digoreng. Kita semua suka sampai akhirnya kita bungkus lagi buat bawa pulang. Selesai makan, kita langsung menuju ke Jepara. Nah, ini kita udah sampai di Jepara Bumi Kartini. Jadi malam ini kita akan nginep dulu di Jepara dan melakukan penyeberangan besok pagi dari sini. Untuk hotelnya sendiri, aku sudah booking melalui Agoda. Jadi kita sampai ke sana tinggal check-in aja. Nah, untuk hotelnya ini ternyata aku baru tahu dia ini letaknya ada di dalam kawasan wisata Pantai Bandengan. Jadi untuk masuk ke kawasan wisata itu kita harus bayar tiket masuk. Tapi tiket masuknya itu berlaku selama kita menginap di sini. Jadi kita nggak perlu bayar-bayar lagi asal tiketnya itu nggak hilang. Nah, ini dari tempat tiket masuk tadi ke hotelnya itu lumayan jauh ya teman-teman. Sedangkan hotelnya itu berada di ujung jalan ini. Ini kita sudah sampai di hotelnya. Sebenarnya hotelnya cukup besar dan area parkirnya juga cukup luas. Hanya sayang lokasinya agak di pojok. Tapi aku sendiri kenapa pilih hotel ini? Karena family roomnya itu dia menyediakan space yang cukup besar dengan 2 double bed. Sedangkan di hotel lain nggak seperti ini. Nah, ini view dari kamar aku langsung menghadap ke laut. Cakep kan? Anak-anak udah nggak sabar buat main ke pantai. Jadi di bagian belakang hotel ini ada area terbuka di mana ada kolam berenang, ada lapangan bermain, ada kafe dan restoran juga, dan tentu ada pantainya. Tapi meskipun pantainya ini nggak langsung nyambung ke laut, jadi ada tembok pembatas antara pasir dan air, tapi tetap aja tidak mengurangi keindahan dan kecantikan pantai di Jepara ini. Apalagi ketika matahari mulai terbenam, langitnya itu indah banget. Bahkan warna langitnya itu bisa separuh-separuh seperti ini, separuh biru dan separuh orange. Ini aku foto cuma pakai HP Android biasa, nggak diedit dan juga nggak pakai filter. Tadinya malam ini kita mau makan keluar, tapi mengingat jalan yang lumayan jauh untuk sampai ke pintu keluar, dan kayaknya kalau malam begini sepi dan gelap, akhirnya kita mutusin malam ini untuk stay di hotel aja. Hari kedua, jadi hari ini kita akan nyebrang ke Karimun Jawa. Sebelum berangkat kita sarapan dulu. Jadi karena aku pesan kamar yang family room, aku dapat 4 tiket free sarapan. Tapi karena anak yang kecil masih tidur dan suami juga masih harus beres-beres, jadi aku hanya turun berdua ke tempat sarapan.
Tapi di restorannya tuh aku tanya sama pegawainya, boleh nggak sarapannya yang 2 lagi aku bawa ke kamar? Dan ternyata diizinkan. Jadi ini 2 sarapan yang aku bawa ke kamar. Selesai sarapan, kita langsung check out dan langsung menuju ke pelabuhan. Sebenarnya kapal penyeberangan baru ada jam 9 pagi nanti, tapi ini aku jam 7 pagi udah keluar dari hotel dan menuju ke pelabuhan. Karena menurut info yang aku dapat, kalau kita ada berencana untuk menginapkan kendaraan di pelabuhan, kita harus datang pagi-pagi supaya dapat parkir yang nyaman. Untuk masuk ke pelabuhan, kita harus bayar tiket masuk pelabuhan. Lalu ada juga secure parking. Nah, tiket secure parkingnya ini nggak boleh hilang ya teman-teman. Lalu kalau kamu mau menginapkan kendaraan, nanti akan ada juga tarif parkir menginap. Nah, ini aku udah masuk ke dalam pelabuhannya. Dari sini kita langsung cari lokasi parkir inap. Begitu lihat lokasi parkir inapnya masih sepi, aku udah seneng banget dong. Nggak sia-siakan berangkat lebih pagi. Tapi ternyata begitu aku parkir, kita dikasih informasi sama petugasnya bahwa parkir inap sekarang itu harus titip kunci teman-teman. Jadi tempat parkir inap di sini itu hanya untuk loading barang. Jadi ketika kita beres-beres dan kita tunggu kapal kita berangkat, kita boleh parkir di sini. Tapi nanti setelah kapal kita berangkat, maka mobil kita akan dipindahkan. Ini tarif parkir menginapnya ya teman-teman, karena aku akan pergi 3 hari, jadi aku harus bayar Rp150.000. Di sini ada loket khusus untuk parkir inap. Jadi kita serah terima kunci di sini, lalu mereka cek STNK. Untuk sama-sama enak, teman-teman boleh foto atau video sebelum meninggalkan kendaraan ya. Selesai urusan mobil, kita langsung masuk untuk check-in dan cetak boarding pass. Karena masih ada 1,5 jam lagi ke jam keberangkatan kapal, jadi masih cukup sepi di sini teman-teman. Dan proses check-innya sendiri cukup cepat karena kebetulan aku memang sudah booking online dari aplikasi. Untuk ke Karimun Jawa, kamu bisa naik kapal cepat ekspres Bahari atau bisa naik feri Siginjai, atau yang terbaru adalah bisa naik pesawat Susi Air dengan keberangkatan dari Semarang dan Jogja. Untuk kapal cepat Ekspres Bahari, kamu bisa melakukan booking online di Ekspres Bahari Mobile. Di sini kamu bisa cek jadwal dan juga kamu bisa booking seat. Nanti di hari H, kamu hanya tinggal cetak boarding pass. Lalu untuk kapal feri Siginjai, kamu bisa cek di aplikasi mereka yang Ferizi. Di situ juga sama ya teman-teman, kamu bisa booking online. Sedangkan untuk pesawat Susi Air, aku baru ketemunya sih di Traveloka. Kalian bisa cek sendiri. Setengah jam sebelum keberangkatan kapal, aku lihat orang-orang sudah mulai antri. Bahkan antriannya itu sudah sampai keluar dari ruang tunggu. Karena aku nggak ngerti, aku juga akhirnya ikut-ikutan antri. Dan berdirinya itu hampir lebih dari setengah jam. Padahal ya teman-teman, kalau dipikirkan semua penumpang Ekspres Bahari itu sudah punya seat number. Jadi kalau memang kamu nggak mau capek, kamu nggak usah ikut-ikutan antri berdiri. Tunggu aja sampai semua antrian selesai. Baru deh kamu masuk, toh kursi kamu akan tetap ada kok. Nah, yang bikin lama itu di bagian pengecekan dokumen ini teman-teman. Jadi jangan lupa ya bawa KTP, KIA untuk anak, atau bisa juga bawa kakak kalau pergi sekeluarga, atau paspor untuk WNA. Nah, itu dia kapal ekspresnya udah nunggu. Kelihatan nggak teman-teman? Si kapal Ekspres Bahari ini dia punya 2 tipe ruangan ya teman-teman. Ada yang eksekutif dan ada yang VIP. Bedanya ya di ruangannya dan di tipe kursi duduknya. Nah sebenarnya untuk yang pergi ini aku mau coba yang eksekutif, yang biasa dulu. Tapi ternyata aku kehabisan tiket. Padahal aku sudah booking dari 1 bulan sebelumnya. Dan terpaksa aku akhirnya booking yang VIP. Ini pun sudah di baris kursi yang paling belakang. Jadi buat teman-teman yang mau pergi ke Karimun Jawa menggunakan kapal Ekspres Bahari, lebih baik kamu booking tiket jauh-jauh hari, minimal 1 bulan sebelumnya. Apalagi jika kamu perginya pas musim liburan. Aku sendiri pergi di awal bulan Juli, jadi pas liburan sekolah. Dan untuk cuacanya sendiri lumayan bagus ya teman-teman, mataharinya cerah,
nggak ada hujan sama sekali dan ombaknya pun nggak terlalu besar. Tapi untuk teman-teman yang punya riwayat mabuk perjalanan, lebih baik sih memang kamu prepare sebelum berangkat. Mungkin bisa minum obat anti mabuk atau bisa bawa kantong plastik. Karena di saat-saat tertentu hentakan kapalnya memang lumayan berasa dan itu bikin sedikit agak mual dan pusing. Puji Tuhan sudah sampai di Karimun Jawa. Begitu sampai, kita langsung disambut dengan air laut yang sebening ini. Gak sabar pengen main di Karimun Jawa. Oke, kita menuju ke pintu keluar. Sebelumnya kita bayar dulu tiket masuk ke Karimun Jawa sebesar Rp10.000. Setelah ini kita langsung menuju ke tempat parkir, karena kebetulan aku ada janji dengan orang yang mau menyewakan motor. Jadi selama di Karimun ini, aku sewa 2 motor untuk jalan-jalan keliling-keliling di pulau ini. Nah, untuk 1 hari itu cukup kok 1 liter bensin, jadi minta langsung diisi aja. Kita langsung menuju ke hotel ya teman-teman. Jadi berdasarkan info yang aku dapat, kalau cari hotel itu katanya kalau bisa yang dekat alun-alun atau dekat pelabuhan atau dermaga supaya lebih gampang akses cari makannya. Nah, ini udah sampai di hotelnya, kurang lebih hanya 5 menit dari pelabuhan. Untuk hotelnya sendiri, aku booking di Agoda lagi dan aku lihat kamar family roomnya juga cukup besar. Untuk hotelnya sendiri, ini tipenya terbuka ya teman-teman, jadi open space, bukan gedung dengan fasilitas lift di dalamnya. Dan karena konturnya dia berbukit, jadi dari lobi dengan ke kamar-kamarnya itu kalian harus naik tangga seperti ini. Dan untuk tipe kamar yang family room seperti yang aku ambil itu, posisinya berada di paling atas dari bagian hotel ini. Jadi untuk teman-teman yang mau pergi dengan orang tua atau orang yang mungkin sudah kesulitan untuk naik tangga, kalian bisa dikondisikan sendiri. Sebenarnya kalian bisa minta diantar kendaraan sampai ke atas sini nih. Tapi masalahnya tangganya itu tidak berhenti sampai di halaman sini saja. Untuk naik ke pintu kamarnya pun kalian harus naik tangga seperti ini. Tapi untuk kamarnya sendiri benar-benar nggak mengecewakan ya teman-teman. Aku pikir family roomnya itu ya room biasa, tapi ternyata yang kita dapat seperti ini teman-teman. Ada 2 kamar tidur, ada 3 double bed, ada ruang tamu, ada ruang makan, lalu di kamar mandinya ada bathtub juga. Dan yang paling spesial, tipe kamar family room ini punya kolam renang pribadi teman-teman. Jadi di sini ada 3 kamar yang tipe family room, lalu dijadikan satu area dengan satu kolam renang VIP khusus penghuni kamar family room. Jadi tidak dicampur dengan pengunjung hotel yang lainnya. Selesai beres-beres, kita langsung keluar untuk cari makan siang. Jadi kalau siang ini jalanan ini cukup sepi ya teman-teman. Jadi kafe dan restoran itu banyak yang masih tutup. Dan kebetulan aku pergi ke alun-alun juga banyak yang tutup, tapi ada yang buka. Salah satunya warung Esther ini. Selesai makan, tadinya kita mau langsung jalan-jalan, tetapi salah satu motor bermasalah dan akhirnya aku kontak yang punya motor untuk minta ganti motor. Menurut si mbaknya langsung aja ke hotel karena motornya akan nanti diantarkan ke sana. Begitu aku sampai di hotel, motor penggantinya itu sudah ready ada di parkiran teman-teman. Dengan posisi kunci masih ada di motornya. Dan menurut si mbaknya, motor yang rusak pun sama, taruh aja di parkiran dengan posisi kunci di dalam box. Aku sampai takut motor orang hilang loh teman-teman. Apa iya Karimun Jawa seaman ini? Urusan motor udah beres, kita langsung menuju ke Bukit Love. Jadi di Bukit Love itu ada Tugu Karimun Jawa yang terkenal dan hampir semua wisatawan pasti foto-foto ke sini. Lalu ada juga Batu Cinta dan ada Sunset Point. Jadi karena letaknya dia di bukit, jadi kita bisa ngelihat sunsetnya dari ketinggian. Dan ini keren banget loh teman-teman. Dari Bukit Love rencananya kita mau menikmati sunset di Pantai Tanjung Gelam, tapi nggak tahu kenapa kita malah nyasar dan nggak ketemu dengan Pantai Tanjung Gelamnya. Jadi kita malah masuk ke dalam hutan dan semakin sore semakin gelap dan cuma kita sendiri yang ada di sana. Akhirnya kita putar balik dan ketemulah dengan Sunset Beach. Menghabiskan sore di Sunset Beach dan menikmati sunset di sini juga nggak kalah indahnya teman-teman. Pokoknya semua pantai di Karimun Jawa pasti indah. Pulang dari pantai kita nggak langsung balik ke hotel, kita jalan-jalan malam dulu ya teman-teman ke alun-alun. Jadi ini yang seperti tadi aku bilang, kalau kamu menginap di hotel yang dekat dengan alun-alun, kamu nggak akan kesusahan cari makan teman-teman.
Memang pas siang tadi alun-alun ini sepi, tutup, jadi dia hanya lapangan biasa. Nah, ketika malam banyak banget pedagang makanan ya teman-teman, bahkan ada oleh-oleh juga. Nah, di alun-alun sendiri ini yang terkenal adalah para penjual seafoodnya. Jadi kamu bisa langsung pilih seafoodnya di situ, kalian bisa langsung diolah dan kalian bisa duduk-duduk sambil santai di tengah alun-alunnya. Kalau kamu nggak mau makan di alun-alun, kamu bisa coba datang ke Jalan Slamet Riyadi. Jadi ini juga nggak jauh kok dari alun-alun, nggak jauh dari pelabuhan. Jadi di jalanan ini lebih banyak makan yang tipe-tipe restoran teman-teman, tipe cafe juga, dan banyak juga turis asing yang makan di sini. Ya udah pasti sih harganya beda ya jika kamu makan di sini dengan yang di alun-alun tadi. Kami sendiri akhirnya mutusin untuk makan di Pizza Rumah Bilik karena kebetulan malam ini bocah kecil ulang tahun, jadi kita mau rayain kecil-kecilan. Nah, kenapa kita pilih Pizza Rumah Bilik? Karena aku tertarik sama tungku si kura-kura ini teman-teman. Jadi ini adalah tungku kayu tempat pembakaran pizzanya. Masih tradisional dan masih menggunakan kayu bakar untuk membakar pizzanya. Dan pizzanya sendiri itu tipe yang pizza otentik teman-teman. Jadi untuk kerasnya dia bukan tipe roti yang beragi. Jadi tipe kerasnya itu tipis banget. Dan yang paling aku suka saus tomatnya itu mereka bukan pakai saus tomat botolan, tapi pakai pure tomat yang di blender. Dan pizzanya ini lumayan laris ya teman-teman. Jadi aku datang ke sini itu jam 7 malam. Padahal close ordernya itu seharusnya jam 9. Tapi ketika aku datang itu sudah pizza yang terakhir. Jadi tadinya aku mau pesen 2, ternyata akhirnya aku cuma bisa dapat 1 loyang. Hari ketiga, hari ini kita mau full one day trip di laut. Begitu buka jendela pagi-pagi ada dia di depan kamar. Jadi karena letak hotel ini berada di balik bukit, kalau pagi itu ternyata banyak monyet-monyet liar yang datang ke halaman hotel untuk mencari sisa-sisa makanan dari para pengunjung hotel. Dan jumlahnya ini nggak satu ya teman-teman, kurang lebih ada sekitar 10 monyet yang berkeliaran di halaman. Aku nggak tahu ini galak atau enggak, tapi yang pasti aku sih nggak berani keluar ya ketika mereka masih ada di depan kamar. Tapi mungkin kamu bisa panggil petugasnya kalau memang kamu urgent untuk keluar kamar. Karena pagi ini mau tur laut, jadi wajib sarapan dulu. Sebenarnya untuk sarapannya sendiri cukup bervariasi, tapi untuk rasanya mungkin perlu ditingkatkan lagi kali ya. Untuk tur lautnya sendiri, aku sudah booking di karimuntravel.co. Jadi kalian bisa cek di Instagram mereka. Mereka ini menyediakan berbagai paket tur di Karimun Jawa. Kebetulan aku ambil yang one day tour yaitu Hopping Island dengan harga 185.000. Dan yang aku dapat adalah seperti ini. 2 kali spot snorkeling, 1 kali makan siang, 2 kali Hopping Island, sewa alat snorkeling dan tiket kapalnya. Tapi nanti akan ada tambahan lagi yaitu 30.000 ketika kamu mau masuk ke Pulau Menjangan, dan kamu juga bisa tambah sewa alat fin selam ya dengan harga 20.000. Pagi ini aku janjian jam 9 pagi di dermaga. Jadi rata-rata pengunjung yang datang ke dermaga pagi ini adalah para peserta tur. Meskipun operator turnya itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan untuk turnya sendiri ini tipenya open trip ya teman-teman. Jadi kita akan dicampur dengan pengunjung atau peserta tur yang lainnya. Tapi kalau kamu lebih prefer tour private, mereka juga bisa menyediakan tour private untuk kelompok kamu atau untuk keluarga kamu. Jadi dalam satu trip itu pesertanya kurang lebih 20 orang. Jadi ini sebelum berangkat kita briefing dulu. Dan kebetulan karimuntravel.co ini peminatnya cukup banyak ya teman-teman. Jadi kita itu dibagi 2 kapal, 2 rombongan. Selesai briefing kita langsung berangkat ke tujuan kita, spot snorkeling yang pertama yaitu spot Nemo. Ternyata spot Nemonya itu nggak jauh dari dermaga, jadi kurang lebih 10 menit kita sudah sampai di titik snorkeling yang pertama. Jadi ini begitu kapal berhenti, semua langsung pada pengen langsung nyebur. Nah jadi untuk teman-teman yang masih takut-takut, kalian boleh pakai life jacketnya, tapi kalau sudah mulai berani, life jacketnya boleh dilepas. Ini si bocah kecil langsung excited banget, dia juga nggak sabaran langsung pengen nyebur. Selama kita snorkeling itu, kita juga sekalian antri untuk ambil foto dan video underwater. Jadi sudah ada guide yang ready dengan kamera di salah satu spot Nemonya.
Nah, nanti ada satu guide lagi yang akan bantu kita untuk masuk ke dalam air untuk ambil foto. Kalau kamu nggak bisa berenang, tenang aja, kita pasti dibantu untuk masuk ke dalam air. Yang penting kamu nggak panik dan ikutin semua arahan yang ada. Hasil fotonya pasti oke. Nah, ini spot Nemo yang akan dijadikan tempat foto. Selama foto dan videonya itu juga nggak cuma sekali teman-teman. Jadi kalau kira-kira kurang bagus atau kira-kira butuh diulang, pasti nanti si emasnya juga minta untuk diulang. Nah, ini seperti waktu kejadian suamiku, waktu dia ambil video itu sepertinya kayaknya ada arus kencang di bawah dan akhirnya video dia di-tag ulang lagi. Dan ini hasil foto-foto kami di spot Nemo. Nggak terasa sudah hampir 2 jam kita di spot Nemo tadi. Dan setelah dari situ kita langsung menuju ke Pulau Cemara untuk makan siang. Nah, ini kita sudah sampai di Pulau Cemara. Jadi Pulau Cemara ini sebenarnya pulau kosong, tidak berpenghuni. Tapi setiap hari dijadikan sebagai tempat para agen wisata yang mempunyai tur laut untuk makan siang di sini. Makan siangnya sendiri pun bukan dari warung atau resto yang ada di pulau ini, melainkan dari para guide yang masak dan mempersiapkan makanan untuk para peserta tur. Begitu sampai, para guide langsung bakar ikan untuk makan siang kita nanti. Jadi selama kita menunggu makan siang kita dipersiapkan, kita boleh jalan-jalan dan main di sekeliling pulau ini. Tapi tetap ya teman-teman, harus menjaga keselamatan diri sendiri, serta jangan merusak dan mengotori lingkungan pulau ini. Nah, di pulau ini ada juga musola, toilet, dan juga ada warung, tapi hanya menjual makanan dan minuman ringan. Di sini selain main di pantai, kamu juga bisa sewa kano, lalu kamu juga bisa ambil dokumentasi melalui drone. Jadi nanti ada tempat penyewaan drone dan ada operatornya yang siap mendokumentasikan kegiatan kamu selama di pantai ini. Berenang sambil menikmati air yang jernih, angin yang sepoi-sepoi, dan pasir yang lembut. Beneran healing spot banget kan teman-teman? Lagi asik bermain, kita dipanggil untuk makan siang. Jadi makan siangnya ini sederhana banget ya teman-teman. Hanya ada cah sayur, sambal, dan ikan bakar. Tapi ikan bakarnya ini juara loh teman-teman. Jadi walaupun dibakar tanpa bumbu, tapi rasa dagingnya tuh manis. Karena menurut para guide, ikan bakarnya ini langsung diambil dari nelayan yang merapat dari laut tadi pagi. Selesai makan, kita langsung melanjutkan perjalanan ke spot snorkeling yang kedua. Hari sudah semakin siang, perut udah kenyang, kena angin sepoi-sepoi di atas kapal jadinya ngantuk deh. Tapi begitu sampai di spot snorkeling yang kedua ini, ngantuknya langsung hilang karena begitu kita nyemplung ternyata ikannya banyak banget teman-teman, bahkan lebih banyak dari spot yang pertama tadi. Dan di sini ikannya nurut-nurut teman-teman. Jadi sama guide kita disuruh lemparin nasi dan semangka. Jadi begitu kita lempar, mereka langsung datang ngegrumungin kita. Tapi tenang kok teman-teman, nggak ada yang ngegigit sama sekali karena ternyata mereka ini jenisnya ikan yang jinak ya teman-teman. Nah, sambil kita snorkeling dan kasih makan ikan, seperti biasa kita juga sambil nunggu foto underwater di sini dengan view yang berbeda dengan spot snorkeling yang pertama tadi. Ini dia view dari foto underwater kita di spot yang ini teman-teman. Nggak ada ikan nemonya, tapi mayoritas adalah ikan tigerfish. Tapi nggak kalah cakep kan? Aku minta foto berdua dan dikasih. Tadinya sih mau foto berempat, tapi bocah yang kecil udah nggak mau turun ambil foto karena sibuk main sama ikan di atas. Bocah yang gede juga sama, masuk buru-buru dan langsung naik lagi untuk ngasih makan ikan. Selesai foto, kita langsung menuju ke tujuan kita yang terakhir yaitu Pulau Menjangan. Di sini kita harus bayar tiket masuk seharga Rp30.000 per orang. Tapi tenang aja teman-teman, nggak rugi kok kita bayar segitu. Karena di sini ternyata kita bisa main kano free sepuasnya. Lalu kita juga bisa foto sama shark, sama ikan hiu dan bintang laut. Nah teman-teman, kalau Pulau Cemara tadi yang kita makan siang itu kan pulau kosong ya. Nah kalau Pulau Menjangan ini, kalau tadi aku baca di depan itu tulisannya Menjangan Resort. Dan kalau kita masuk ke dalam, ini ada villa-villanya seperti ini teman-teman. Cuman aku nggak tahu ini gimana cara bookingnya. Tapi kalau ada teman-teman yang berminat untuk nginep di pulau ini, sepertinya bisa. Kalian mungkin bisa cari info di Instagram atau di Google. Nah, untuk main kano di sini gratis ya teman-teman, sudah include di harga yang 30.000 tadi.
Jumlah kanonya cukup banyak, jadi kalian nggak perlu sampai perebutan. Tapi ya asal tahu diri aja sih teman-teman, kalau misalnya kira-kira banyak orang yang nunggu, mungkin kita bisa gantian. Selain main kano, kalian juga bisa coba main di ayunan putar. Jadi ini seperti komedi putar, tapi bentuknya ayunan. Seru juga sih kalau main rame-rame. Yang paling istimewa adalah foto bareng ikan hiu di kolam penangkarannya. Aku sih nggak berani turun ya teman-teman pas lihat ikan yang cukup besar itu. Tapi menurut guide-nya sebenarnya aman asal tangan kita itu nggak masuk ke dalam air. Karena kalau masuk ke dalam air itu seolah-olah seperti umpan untuk mereka. Selain foto sama ikan hiu, kita juga bisa foto sama bintang laut. Nah, bintang laut ini juga langsung diambil dari kolam penangkarannya. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, akhirnya selesai sudah tur laut kita hari ini. Terima kasih untuk karimuntravel.co yang sudah memberikan pelayanan yang luar biasa, sama sekali nggak mengecewakan. Pokoknya kita puas dan happy banget buat perjalanan one day trip hari ini. Setelah ini kita langsung menuju hotel untuk bilasan, karena kita masih pakai baju berenang yang dari tadi pagi nih teman-teman, kita belum bilas sama sekali. Dan di perjalanan menuju hotel, mampir dulu makan bakso untuk angetin badan. Rencananya habis mandi kita mau makan seafood di alun-alun, tapi ada aja deh masalahnya. Tiba-tiba pintu kilo kamar kita rusak, nggak bisa di-tap, dan kita tunggu mekanik reparasinya itu hampir 1 jam. Dan anak-anak pun akhirnya sampai ketiduran. Yaudah deh, kita lanjut tidur aja, nggak jadi makan seafood malam ini. Hari keempat, hari terakhir kita di Karimun Jawa. Jadi hari ini kita akan nyebrang balik ke Jepara dan kapal penyeberangan kita baru ada jam 1 siang nanti. Jadi kita masih ada waktu setengah hari untuk main-main di Karimun Jawa. Jadi ini kita lagi dalam perjalanan ke Pantai Bobi. Mayoritas jalanan di Karimun Jawa seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kamu tidak menginap di titik pusatnya seperti dekat dermaga atau alun-alun, yang kamu temui itu akan seperti ini. Jadi kiri kanannya itu masih pohon dan masih ada bukit. Jadi ya itu seperti aku bilang, kamu akan kesulitan cari makan kalau mencari hotel yang jauh dari alun-alun. Nah, kita sudah sampai di Pantai Bobi. Jadi di Pantai Bobi ini ada tempat foto wajib yang harus kamu kunjungi kalau kamu ke Karimun Jawa, yaitu Giant Swing dan Rumah Pohon. Dan aku baru tahu kalau dari Pantai Bobi ini ternyata kamu bisa nyebrang ke pulau yang ada penangkaran penyunya. Jadi di sana itu kamu juga bisa lepas tukik atau penyu kecil. Tapi karena waktu kita nggak cukup, jadi kita main-main saja di pantai sini. Sekarang waktunya kita balik ke hotel karena kita harus check out dan langsung menuju ke dermaga penyeberangan. Ini kita sudah sampai di dermaga dan kapalnya sudah ready. Kali ini aku ada di antrian paling depan. Nah teman-teman jangan lupa ya, begitu sampai di dermaga langsung check in dan cetak boarding pass. Sebenarnya sih masih belum pengen pisah ya dari Karimun Jawa, tapi gimana dong, mungkin lain kali kita akan balik lagi ke sini. Oke teman-teman, kita masuk kapal dulu dan see you di Jepara. Puji Tuhan akhirnya kita sudah sampai balik ke Jepara. Nah ini teman-teman ada kapal feri Siginja yang sedang parkir di pelabuhan. Oh ya teman-teman, kalau kamu ke Jepara, terutama ke Pantai Kartini, jangan lupa mampir ke gedung yang berbentuk kura-kura seperti ini ya teman-teman. Ini adalah kura-kura Ocean Park, jadi seperti SeaWorld begitu. Kemarin aku mau mampir tapi ternyata udah tutup. Sebelum meninggalkan tempat, jangan lupa bayar tiket parkir inap dulu. Lalu kita ke tempat parkir dan cari kendaraan kita. Oke deh teman-teman, segini dulu ya perjalanan kita ke Karimun Jawa. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan pergi ke tempat-tempat yang baru bersama kita. Bye!